Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di channel Pak Roy. Kali ini Pak Roy lagi menyambangi ataupun bertamu di kediaman Pak Ani. Dan Pak Ani ini adalah salah satu petani sawit yang sukses Belum. di zaman sekarang. Jadi kita perkenalkan dulu ya, biar langsung beliau memperkenalkan diri dan kita tanya-tanya tentang sawit ini gimana sih beliau ini mengurusnya sampai bisa sukses, sampai bisa artinya meruginya itu persenannya sangat rendah. Begitu langsung saja dengan Pak Ani. Selamat sore Pak Ani. Selamat sore Pak Roy. Sehat? Sehat. Perkenalkan dulu Pak Ani. Ya, Profil Pak Ani. boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imaskur. Biasa dipanggil Pak Ani. Kali ini bersama Pak Roy dalam channelnya akan berbagi ilmu. Terima kasih. Silakan Pak Roy. Sawit. Minum. Kenapa banyak petani sawit yang gagal? Apa memang faktor dari bibit atau memang faktor lain? Menurut Pak Ani gimana? Ini yang Bapak Roy maksud gagalnya seperti apa? Gagalnya ya artinya nggak seperti biasa tumbuh ataupun nggak lebat ataupun nggak Mungkin ya boleh saya jelaskan gambaran dasarnya. Bahwasanya sawit itu biasanya kegagalan pada proses penanaman itu adalah faktor alam dan lingkungan. kalau di lingkungan. Faktor alam pertama yaitu mungkin pada saat penanaman musim kemarau yang cukup ekstrim sehingga bisa dia menyebabkan layu. Kemudian faktor lingkungannya itu seperti monyet. Monyet maksudnya? Ya, monyet itu nanti akan mau mencabut batang sawitnya itu, kupus-kupusnya dicabut, dimakannya. Monyet-monyet liar itu ya? Ya, seperti itu. Itu yang faktor dasarnya di sini. Kalau untuk seperti jamur atau genetik dari bibit itu udah bukan kapasitas kita maksudnya kan. Faktor genetik dari jamur itulah bawaan gitu. Mungkin salah bibitnya gitu. Salah bibitnya? Iya. Jadi memilih bibit yang benar tuh gimana? Kalau untuk saat ini udah banyak rekomendasi seperti PPKS ataupun penyedia bibit yang lainnya, yang di Medan ataupun di seperti Marihat, kemudian Tupas, kemudian banyak macamnya seperti itu. Sambil diminum Pak. Oh iya, terima kasih. Ini teh melati ya? Teh Jowo. Oh, teh Jowo. Selama Pak Ani ini sebagai petani sawit, apa kendala-kendala ataupun yang sering dialami? Kendala utama pada kelapa sawit ini pertama yaitu modal. Modal. Ya, modal itu harus besar karena pertama kita harus membeli tanah. Beli tanah. Ya, tidak mungkin cuma tapaan ukuran 5x20 tanah sawit. Sudah pasti hektar ya? Ya, sudah pasti minimal setengah hektar. Minimal tuh? Iya, setengah hektar itu kalau untuk pemula itu mungkin sudah bisa, tapi idealnya lah itu 2 hektar. 2 hektar? Iya. Jadi kalau misalnya per 2 hektar tuh penghasilannya bisa digambarkan tuh? Bisa. 2 hektar tuh mungkin untuk ini lain biaya pembelian lahan ya. Pembagian lahan. Pembelian ya. Nah, itu di luar itu. Itu untuk sekarang namanya itu teras. Pakai alat berat. Itu sekitar 12 juta per hektar. 12 juta per hektar. Jadi kalau untuk 2 hektar 24 juta. Bibit sekarang sama nanam itu rata-rata di angka 50.000 per pokok. Jadi kalau 2 hektar itu sekitar 280 pokok. Oh, 2 hektar itu 280 pokok? Ya, kalikan 50.000.
200. Berarti sekitar 1 juta lebih ya? Salah lah. 10 juta ya? Nah, seperti itu. 10 juta sekian Kurang ya? lebih 11 jutaan. 11 juta ya? Ya. Berarti penanaman modal di awal itu sekitar udah 34-an ya? 35 juta ya? Ya, untuk bibit Itu dan sudah bersih lah ya? ya, karena itu udah kita menangnya pakai staking atau terasang, itu yang pakai Albrad itu bisa waktu 7 bulan tidak perlu lagi apa namanya itu pembabatan penyiangan itu Penyiangan. belum keluar apa itu Heeh. bulma itu belum tumbuh sekitar 7 bulan. 7 bulan selanjutnya itu baru bisa pakai parang ataupun arit seperti itu. Untuk menyiangi itu Ya, ya? Untuk masalah pupuk sendiri, apakah ada saran dari Pak Ani yang ada. hebat atau yang luar biasa? Kalau pupuk sekarang itulah kendala utama untuk kelapa sawit. Sebenarnya kalau masih kecil dia tidak perlu banyak pupuk dosisnya itu. Oh, Hanya mungkin sekitar 3 on kalau untuk pupuk kimia. dalam satu pokok. Ya, tapi untuk saat ini kan pupuk kimia mahal. Jadi solusinya yaitu pupuk organik. Bisa dari kalau sekarang orang memanfaatkan itu limbah kelapa sawit juga yaitu jangkos ataupun solid. Jangkos tuh? Jangkos itu jangan kosong. Oh, setelah buah dari pabrik. Ya, Habis kalau itu di pabrik sini kan ada pabrik Astra, Heeh. itu kita hanya memerlukan kendaraan kita sendiri, Gratis. gratis. Hmm, gratis. Mungkin ada pun uang rokok untuk yang misalnya ada Muatnya biko, ya, itu muatnya ya. mungkin hanya sewajarnya saja atau tidak ditetapkan. Seperti itu. Berarti Pak Ani hanya memberikan pupuk itu aja Untuk saat terhadap ini sementara pohon sawit. sementara paling itu menambahannya mungkin urea untuk perangsang aja. Korea. Ya, Itu per berapa bulan? per triwulan. Per 3 bulan sekali. Ya, Oh, berarti jangkos yang tadi itu sama solid yang tadi itu, jangkos yang tadi itu sudah ditumpuk di bawah Digulingkan, pohon, di lingkaran. ya. Setelah 3 bulan, diapain lagi? Jangkosnya? Heeh. Enggak. Oh, jangkosnya sekali aja. Sekali aja itu hampir sekitar 1,5 tahun baru baru Diulang habis kembali? terurai ya. Oh. Cuman dia prosesnya memang agak lama, sekitar 6 bulan baru nampak efeknya ke tanaman gitu. Yang rutin pupuknya itu berapa bulan sekali, Bang? Kalau untuk pupuk rutin sebenarnya yang bagus ya triwulan, cuman ada juga yang 4 bulan 4 bulan sekali gitu 4 kan. bulan sekali. Ada juga yang dua kali setahun atau 6 bulan. Penghitungan pupuk itu kalau 2 hektar tadi yang kita bahas, perlukan berapa ton itu? Kalau namanya masih TBM tinggal dikalikan 280 pokok tadi kali 3 on. 280 Mungkin 280 pokok ya. enggak sampai 2 sak. Hanya sekitar 80 kiloan itu. 80 kiloan Iya. sudah Ya, terurai semua ya sudah. Per kali pupuk. per kali pupuk. Iya. Tidak banyak juga pupuk itu. Karena kondisi tanah itu kalau sudah namanya dia jenuh, itu mau kasih pupuk banyak pun tidak terserap gitu. Jadi solusinya kasih jangkos tadi, dia mikrobiom di tanah itu dia tetap bisa memakan pupuk-pupuk yang kita berikan. Apakah tanah itu menjadi faktor? Ya, karena tanah adalah media utama, itulah dia. Ya. Intinya. Berarti nggak semua tanah bisa ditanam sawit. Sepertinya kalau di Indonesia ini semua bisa. Semua bisa. Dari Sabang sampai Merauke kayaknya cocok Bisa untuk juga ya, kata ya. cuman kalau masalah hasilnya ya itu yang kurang tahu. Oh, Sama ketersediaan lahannya. Kita ketersediaan lahan ya. Jadi untuk saat ini Bapak sudah memiliki berapa luas sawit yang lagi dikelola ini? yang saya kelola tidak banyak, hanya sekitar 8 hektar. Hektar banyak lah, Bang. Ya kalau untuk usia kita sebenarnya sudah kurang. Kurang ya? Ya.
Tapi itulah rezeki yang ada dari Allah, ya itulah yang kita kelola dulu. Dari awal, bibit awal, tanam awal, sampai berapa bulan atau berapa tahun sudah panennya? Kalau di petani masyarakat awam pada umumnya itu sekitar 5 tahun, paling cepat 4 tahun. Paling cepat. Ya, tapi kalau untuk PTP ataupun PT itu mungkin umur 3 tahun sudah bisa mulai buah pasir namanya. Buah pasir ya. Ya, ya terkendala di apa tadi perawatan, pemupukan. Karena kalau kita kan mungkin tahun pertama itu masih rajin, tahun kedua sudah berkurang. Nah, itu nanti udah mau buah pasir baru mulai rajin lagi gitu. Oh gitu deh ya. Biasanya seperti itu, makanya waktunya lama. Ya, ya. Titik jenuh atau apa tuh yang menyebabkan itu? Apa Ya memang mungkin kebutuhan kurang faktornya. semangat? Faktor kebutuhan. Faktor kebutuhan Ya, karena belum ada hasil selama tahun pertama atau kedua kan, jadi mungkin nyari dana dulu gitu. Oh. Biasanya terjadi apa itu ya? Seperti semak belukar lagi lah. Kebun itu biasanya seperti itu. Tapi sawit itu tetap tumbuh gitu. Biasanya. Kalau sawit, kalau kita biasa melihat atau mendengar lah, petani jagung, Hmm. petani tanaman lainnya, pepaya ataupun apapun itu kan ada hama-hama tersendiri. Kalau di sawit hamanya itu apa? Kalau zaman dulu banyak seperti ada kumbang badak, baru landak, baru Landa ya babi itu termasuk hama dari sawit ya? hama. Dulu landak hama karena dia Besar-besar hamanya ya? memakan bonggol-bonggol kelapa sawit itu. Oh gitu. Ya, yang dimakan kan umbinya, cuman dia kan nggak bisa dari atas. Ah. Kalau monyet kan dicabut. Sehingga kalau landa ini dia digerogoti, jadi tumbang bisa. Kalau yang pohon yang besar biasanya jamur, ada genderma dan sebagainya. Kemudian rayap pun ada, tapi tidak banyak rayap. Kayak apa? Mungkin itu ada bekas-bekas kayu yang menumpuk di situ. Waktu dulu pembersihan sehingga ada rayapnya. Apa yang abang andalkan untuk memberantas hama itu? Biasanya saya pasrahkan kepada Allah aja. Lepas lah ya. Ada sebenarnya obatnya di toko-toko pertanian. Oh, ada. Apa yang diperlukan sekarang sudah ada lah. Jadi kalau untuk babi hutan kan Babi hutan selama ini memburu ini. cemburu ya. Iya. Itulah kan makhluk Tuhan juga. Jadi kita pasrahkan sama Allah kan. Iya, Ya, iya. biar bisa disingkirkan sedikit dulu. Babi hutan kasih obat hama nggak mempan ya kan? Iya, jarang itu. Jarang obatnya itu. Biasanya pemburu lah obatnya. Pemburu ya. Iya, tapi sekarang udah jarang. Sekarang cuma monyet sekarang. Monyet. Karena tidak ada pemburu monyet, jadi monyet Ya. bertumbuh dengan subur. Kawasan hutan habis ya kan? Sehingga tanaman sawit diajar. Jadi panik. Hmm. Tolonglah kalaupun ada tips atau resep ataupun saran untuk petani-petani lokal yang lainnya agar yang misalnya selama ini kurang berkembang sawitnya, kurang panennya kurang banyak, tolonglah berikan tips atau saran menurut Pak Ani. Kalau tip buat saya bagi anda-anda yang sudah mengenal sawit tapi belum punya, kalau saran saya baiknya anda mengganti rugi yang sudah posisi panen. Maksudnya? Karena kalau mulai dari awal mungkin anda akan jenuh, bosan. Oh, bagusan membeli lahan yang sudah ada aja. Iya, Daripada dimulai dari nol. iya kalau untuk putaran, kalau dalam segi bisnis putaran uang itu dia lebih menghasilkan yang sudah panen. Meskipun harganya bisa 2 kali lipat dari modal kita, ada mungkin bisa 3 kali lipat kan. Tapi putaran itu langsung cepet dia. Cepat itu ya. Iya, gitu kita kelola itu minimal 1 tahun itu. Tahun Sudah, ya. nah, sudah kondisi yang kita inginkan sudah bisa kita penuhi. Hanya dengan perawatan yang rutin dan pemupukan. Inti dari sawit itu pupuk, sudah. Pupuk. Ya. Kalau pupuknya pas,
dosisnya tepat, tercukupi, itu sawit akan langsung lebat, buahnya pun berat. Gitu. Tapi kan kalau kita mengganti lahan yang sudah apa, misalnya panen awal nih, Hmm. panen awal, dia sampai berapa ada panennya? Sampai masa trek atau masa Dia gugur? rotasi panen itu kalau untuk di perkebunan Hah? itu yang ada normanya itu 10 hari sekali. 10 hari sekali, Ya udah panen. Tapi kalau untuk masyarakat petani umum biasanya itu 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Itu biasanya karena faktor mungkin lebih biar dapat lebih banyak dalam nampaknya gitu kan wujudnya, dan biaya mungkin panen lebih enak orang rotasinya itu 2 bulan seminggu 2 minggu sekali, 2 minggu sekali gitu. Sampai itu treknya kapan tuh? Sampai berapa tahun itu? Masa trek itu tergantung cuaca. Tuh, Sawit. tergantung cuaca. Iya, ada nanti misalnya musim kemarau, itu sawit belum trek, tapi 3 bulan kemaraunya baru mulai terasa di pohon itu. Pohon itu ya. Ya, karena sawit itu kan tanaman penyerap air sebenarnya. Kalau penyerap Iya. air ya. Jadi hati-hati kalau punya sumur-sumur Hah? ada sawitnya, bahaya itu. Kenapa? Bisa kering. Sumurnya? Iya. Jadi kita minum dulu biar nggak kering. Oh, gitu dia ya. Dan sawit nih. Ini dari sawit. Dari sawit dijual, dibelikan agar-agar. Mari kita mencoba makanan hasil dari sawit. Ini pemirsa, dari sawit nih. Dari sawit nih ya. Mm-mm. Memang nggak pernah ganti, Bang. Hmm? Sawit terus ya. Tanaman itu. Iya. Sebenarnya tanaman sawit itu kalau memang tidak ingin terlalu lama menunggunya, ya zaman orang dulu seperti ini. Ditanam sawit, kemudian ada tumpang sarinya, Tumpang sari itu gimana mas? yaitu ditanami tanaman-tanaman palawija atau tanaman Oh, di bawahnya. musiman. Yang paling recommended biasanya itu cabai rawit. Tapi ketika dikasih pupuk, misal cabenya apa nggak kalah deh? Enggak, Penyerapan itu sama sawit tadi itu. lebih dominan ke sawit memang. Jadi sambil menggarap tanahnya gembur, bisa nikmati hasilnya, yaitu cabai. Jadi nanti umur 2 tahun, memang sudah tidak bisa ditanami lagi, karena akar serabutnya sawit itu sudah menyebar. Kecuali cabai apa? Bang, selain cabai. Selain cabai rata-rata di sini ada bisa semangka, Iya. bisa timun. Hmm. Pokoknya tanaman-tanaman yang ringan lah. Ringan ya. Itu yang bisa untuk menghibur para petani ya. Sambil Ya. menunggu ya. Ya, biasanya seperti itu, karena sambil menunggu besar buah pasir itu masih bisa dikelola tanam cabai. Ini cabai ya. Jadi kita ada pemasukan lain lah dari ladang kita itu. Mungkin nanti video-video masalah cabai dan sebagainya dan pupuk. Ya, nanti kita video pupuknya ya. Ada kita ke lokasi. Siap. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channelnya Pak Roy. Nanti kita ke lokasi, kita foto-foto lahan sawit Pak Ani. Oke, kalau gitu terima kasih lah Pak Ani. Sama-sama Pak Roy. Memberikan info Awal. untuk petani-petani sawit kita yang lagi kurang-kurang bergairah, kurang-kurang semangat. Ini tadi ada info-info, termasuk tadi ada Gankos, Solid, dan berbagai lainnya, tips untuk kalian semua para petani sawit. Kalau begitu kita undur dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya agar kita buat video selanjutnya lebih semangat lagi menyajikan informasi
video-video yang kalian butuhkan. Terima kasih Pak Ani. Sama-sama Pak Re, semoga lancar. Ya, sama-sama, semoga sukses. Lahan sawitnya panennya lebih besar, lebih banyak. Kita sudah dulu podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah limbah cair solid yang dialirkan melalui sebuah pipa paralon HDP, ADL atau HDP. Itu 6 inci. Kemudian akan mengalirkan limbah ke kolam penampungan yang disebut dengan rora. Dari rora ini kita tampung, kemudian bisa kita ambil langsung yang cairnya dengan tong plastik, atau endapannya bisa kita ambil juga langsung dengan goni. Goni ini yang berisi solid akan didistribusikan kepada petani dengan harga 25.000 dengan berat 50 kg per goninya. Jadi mitra-mitra tani yang pingin tanamannya subur seperti tanaman kami ini bisa dengan pupuk solid. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.